Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan materi atau menjelaskan materi yang bertemakan sistem hukum perdata. Sebelum melanjutkan, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, Ibu Irhamia, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman Hestimade. Semoga mau mendengarkan materi atau penjelasan dari kelompok kami. Sebelum melanjutkan, perkenalan kelompok. Kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama Muhammad Sodik Asrofi, yang kedua Aziz Yusuf Bahtiar, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga Alini Kusuma Putri, yang keempat Muhammad Farid Rifai, dan yang kelima Devi Aprilian Ningrum. Langsung saja ke pembahasan materi. Langsung saja, yaitu yang pertama pengertian civil law. Civil law adalah sistem hukum yang bersumber pada undang-undang tertulis atau kodifikasi hukum yang dibuat oleh badan legislatif. Sistem ini menekankan pada kepastian hukum karena semua aturan sudah dituangkan secara jelas dalam peraturan. Hakim dalam civil law berfungsi sebagai penafsir dan penerap hukum yang sudah ada, bukan sebagai pembuat hukum. Selanjutnya yaitu sejarah dari civil law. Civil law ini berakar dari hukum Romawi, khususnya yaitu Corpus Juris Civilis yang dikodifikasi oleh Kaisar Justinianus. Kemudian civil law ini berkembang terus dari Eropa daratan. Sistem ini menyebar ke Perancis, Jerman, Italia hingga ke Amerika Latin dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Civil law ini juga sering disebut juga sistem Eropa kontinental. Penyebaran civil law semakin menguat setelah akhirnya Code Civil di Prancis pada masa Napoleon dan Bürgerliches Gesetz di Jerman. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan intelektual turut mendorong pembentukan sistem hukum baru yang lebih seragam dengan ciri utama berupa kodifikasi hukum tertulis yang berlaku secara umum. Yang selanjutnya mengenai karakteristik dari civil law, yang pertama ada kodifikasi hukum. Dalam civil law, aturan hukum sudah ditulis lengkap dalam undang-undang atau kitab hukum. Semua orang bisa langsung mencari pasal yang berlaku sehingga hukum itu lebih rapi, seragam, dan mudah untuk dijadikan acuan. Untuk yang kedua, hakim tidak terikat presiden. Hakim hanya berpedoman pada undang-undang, bukan pada putusan hakim sebelumnya. Dan perannya lebih pada menerapkan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan hukum baru. Selanjutnya yang ketiga ada sistem peradilan inkuisitorial. Sidang di civil law dipimpin secara aktif oleh hakim. Hakim bisa bertanya langsung kepada para pihak, memeriksa bukti, bahkan menggali fakta tambahan. Tujuannya agar keputusan benar-benar sesuai dengan aturan dan fakta yang ada. Untuk yang terakhir, yang keempat, ada kepastian hukum tinggi. Karena semua aturan jelas tertulis, masyarakat bisa memprediksi putusan yang lebih pasti. Kelebihannya adalah stabilitas hukum, meskipun kadang kurang fleksibel dalam menghadapi kasus baru. Yang selanjutnya, perbedaan utama civil law. Yang pertama, pada sumber hukum. Civil law mengutamakan undang-undang tertulis seperti kode sipil, kode pidana, dan peraturan resmi yang dibuat oleh lembaga legislatif. Semua aturan hukum sudah disusun secara sistematis dalam bentuk kodifikasi, sehingga hakim hanya tinggal merujuk pada aturan tertulis yang sudah ada. Yang kedua, peran hakim. Dalam sistem civil law, hakim tidak menciptakan hukum baru. Perannya hanya sebagai penerap hukum tertulis yang sudah dibuat oleh legislatif. Jadi, putusan hakim sifatnya hanya berlaku pada pihak yang bersengketa, tidak otomatis menjadi aturan untuk kasus lain. Yang ketiga, proses peradilan. Civil law menggunakan sistem inkuisitorial, yang artinya hakim memimpin jalannya persidangan, aktif mencari bukti, dan memastikan kebenaran material. Jadi, hakim lebih dominan dibandingkan peran pengacara dalam menemukan fakta hukum.
Yang keempat, kepastian versus fleksibilitas. Sistem civil law menjamin kepastian hukum yang tinggi karena semua aturan sudah tertulis dengan jelas. Namun, karena sifatnya yang serba kodifikasi, sistem ini cenderung kaku dan lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat. Yang kelima, penyebaran. Civil law banyak dianut di negara Eropa, Amerika Latin, serta sebagian besar Asia dan Afrika. Penyebaran ini erat kaitannya dengan sejarah kolonialisme bangsa Eropa, khususnya Prancis dan Jerman. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu common law. Common law adalah sistem hukum yang berkembang dari putusan-putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi yang dijadikan pedoman bagi kasus serupa di masa depan. Sistem ini lebih fleksibel karena hukum bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui preseden. Hakim berperan aktif dalam membentuk hukum sehingga putusan pengadilan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum. Kemudian yaitu sejarah dari common law. Sistem common law ini lahir di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berkembang dari hukum kebiasaan yaitu Anglo-Saxon yang kemudian dipengaruhi oleh hukum normal setelah penaklukan Inggris. Kemudian dari Inggris, sistem ini dibawa ke negara jajahannya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Malaysia, dan Singapura. Karena sistem ini berakar dari tradisi Anglo-Saxon, sistem ini juga dikenal sebagai Anglo-Saxon system. Untuk yang selanjutnya mengenai karakteristik dari common law, yang pertama ada jurisprudensi sebagai sumber utama. Common law sangat mengandalkan putusan-putusan hakim terdahulu. Kasus lama bisa dijadikan pedoman untuk kasus baru, sehingga hukum berkembang dari praktik pengadilan. Untuk yang kedua, doktrin preseden, yaitu hakim harus mengikuti putusan sebelumnya agar hukum tetap konsisten. Meskipun begitu, hakim masih bisa menciptakan putusan baru bila ada kasus dengan kondisi yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, ada sistem peradilan adversarial. Proses sidang dalam common law menggunakan sistem ini, yaitu sidang yang lebih menyerupai pertarungan argumen. Pengacara dari kedua belah pihak menjadi tokoh utama yang berusaha meyakinkan hakim atau juri melalui bukti dan argumen. Lalu hakim di sini tidak terlalu dominan seperti dalam civil law. Perannya lebih sebagai pengawas yang memastikan persidangan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan. Bahkan dalam banyak kasus, keputusan juga melibatkan juri yang dipilih dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta dalam proses penegakan hukum. Dan untuk yang terakhir, adanya fleksibilitas hukum. Keunggulan common law adalah sifatnya yang fleksibel. Karena hukum lahir dari kasus nyata, maka hukum bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Namun, kelemahannya adalah kepastian hukum tidak sekuat civil law, sebab hasil putusan kadang sulit untuk diprediksi. Yang selanjutnya, perubahan utama dalam common law. Yang pertama, dalam sumber hukum, common law menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum utama. Setiap putusan hakim terdahulu dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi kasus serupa di masa depan. Hukum dalam sistem ini berkembang secara evolusioner, yaitu sedikit demi sedikit lewat preseden. Yang kedua, peran hakim. Hakim dalam common law memiliki peran yang lebih aktif. Selain menafsirkan hukum, mereka juga bisa membentuk aturan baru melalui putusan pengadilan. Dengan kata lain, hakim tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga pencipta hukum. Yang ketiga, proses peradilan. Proses peradilan dalam common law bersifat adversarial, yang artinya kedua belah pihak yang berperkara melalui pengacaranya berdebat di depan hakim, sementara hakim berperan sebagai wasit atau penengah dalam proses persidangan. Yang keempat, kepastian versus fleksibilitas. Sistem common law lebih fleksibel karena dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat melalui preseden baru. Namun, kelemahannya adalah
adanya potensi ketidakpastian hukum karena putusan bisa berubah mengikuti interpretasi pengadilan terbaru. Yang kelima, penyebaran. Common law banyak dianut di negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Penyebarannya terkait dengan pengaruh kolonialisme Inggris di berbagai belahan dunia. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.